Nah, di sini aku bakal ngajar inductive reasoning. Jadi sebenarnya apa sih inductive reasoning itu? Nah, jadi konsep dari inductive reasoning itu adalah yang pertama itu sebenarnya pengertian dulu ya. Karena induktif atau yang biasa dibilang inductive reasoning dalam bahasa Inggris itu identik dengan proses berpikir logis yang diawali dengan observasi, data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Nah, jadi kalau konsepnya itu kita itu nemuin polanya dulu, habis itu baru kita ambil kesimpulan. Nah, dari kesimpulan itu kita gunakan untuk memecahkan masalah yang serupa. Jadi kayak kita tuh kan nemuin polanya dulu kan. Jadi inductive reasoning itu kita nemuin pola, habis itu dari pola itu tuh kita ambil kesimpulan. Nah, kesimpulan itu juga seperti kayak formula gitu, dan formula itu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang serupa. Ada pertanyaan mungkin? Jelas ya? Um, Jadi langsung aja UTBK itu tipe-tipenya yang inductive reasoning itu ada 3, setahu aku ya. Jadi ada pola bilangan, pola huruf, sama pola gambar. Nah, kalau pola bilangan itu umum ya, kalian juga pasti pernah lihat. Pola bilangan itu bentuknya kayak gini, atau mungkin bisa berupa kayak gambar gitu, tapi bentar nanti langsung aja ke soal. Kalau pola huruf itu bentuknya kayak gini ya, huruf-huruf gitu, tapi itu tuh kayak berpola gitu. Tapi ya kalau ini aku random sih ngambilnya. Kalau pola gambar itu kayak gini, jadi kayak kalau gambarnya kayak gini, habis itu ntar gambarnya yang ini gimana, dan itu berpola gitu. Jadi kayak misalkan yang ini gambarnya yang garis keriting ini di bawah, terus garis keriting ini di atas, terus ntar jadinya kayak gimana. Nah, jadi ini setahu aku TBK tuh yang inductive reasoning itu kok apa tipe soalnya itu ada 3, jadi pola bilangan, pola huruf, sama pola gambar. Ada pertanyaan mungkin kalau ada? Belum ada sih, Kak. Nah, karena tadi dasarnya pola-pola itu ada banyak ya, jadi kalian diharuskan untuk kalau mau pengen jago itu harus sering-sering latihan soal sendiri gitu. Nah, jadi habis ini kita akan masuk langsung ke soal, karena aku nggak akan jelasin gimana-gimana ya, karena ya
tipe soalnya tuh kayak berpola gitu. Jadi nanti kalian disuruh cari polanya, habis itu setelah ketemu polanya dibikin kayak rumus. Setelah jadi rumus kita gunakan untuk bikin suatu jawab pertanyaan yang disuruh sama soalnya. Nah ini ada contoh soal yang pertama. Langsung aja masuk ke soal yang ini ada soal pola bilangan gitu. Mungkin ada yang udah ketemu jawabannya bisa di-chat, bisa jawab di chat. Atau on mic mungkin langsung tidak apa-apa. Ada yang udah ketemu jawabannya mungkin? Ayo guys. Boleh langsung jawab di chat. Oke, banyak yang jawab dari ini dulu deh. Bentar. Di sini ada Bumam, Naila, Nisa, sama Amu. Oke. Aku boleh tanya nggak? Mungkin nanya ke Naila deh. Naila, ini kira-kira polanya kayak gimana sih kok kamu bisa jawab yang D gitu? Bisa on mic nggak kira-kira? Oke, boleh lewat chat. Nanti. Bentar, screen chat. Ketahuan deh. Bentar ya guys.
Oh, Naila, boleh tolong dijawab tadi yang tadi, maaf, tadi mulai. Oke, jadi jawaban Naila itu udah benar. Jadi ada dua pola di sini. Polanya lompat-lompat gitu. Jadi 2, 7, 13, terus ke Y, terus ke 28. Nah, jadi kayak gini ya, Nay. Jadi polanya itu lompat-lompat. Jadi di 2, 7, 13, ke Y, ke 28. Nah, kalau yang itu selang 3, main 1. Ini lanjut ke main 10. Main 10 ke main 16 itu kan main 6. Jadi sebelumnya ini pasti kalau ini main 3, terus ini main 6, jadi ini main 4, terus main 5. Jadi kalau menurut aku soal-soal yang berpola kayak gini, kalian tuh harus rajin-rajin latihan soal lagi. Karena pada dasarnya soal-soal kayak gini nggak bisa kalian dibilang jago ngerjain cuma 1-2 soal. Jadi harus nambah wawasan soal, nambah soal. Uh, Mungkin ini kayak terkesan sepele, tapi kalau misalnya otak kalian tuh nggak pernah dilatih buat mencari kayak pola-pola kayak gini tuh bakal kayak susah gitu loh. Ada pertanyaan mungkin yang nomor 1, atau mungkin aku ngomongnya kecepatan. Paham, Kak. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 2. Yang contoh nomor 2. Makasih Naila tadi yang udah jawab. Jadi bentuk soal nomor 2 ini pola juga, tapi polanya pola angka, tapi bentuknya berupa angka gitu. Yang boleh, yang udah nemu jawabannya boleh langsung jawab di chat atau on mic langsung. Ayo guys, udah nemu belum nih?
Kalian semua pinter banget ya kira-kira. Ada Santi, Naimah, terus Putri, Jessica, Fitriah juga, Safira. Pinter ya. Cepet banget nemuin polanya. Kayak ada juga ini siapa ini nggak ada namanya. Siapa tuh ada titik gitu nggak tahu sih. Oke, mungkin aku bakal nunjuk salah satu kali ya teman-teman polanya apa gitu. Mungkin di sini aku yang pertama ada Santi. Santi boleh boleh itu boleh on mic mungkin atau di chat jelasin gitu. Kenapa jawab A? Oke, di sini jawaban Santi benar ya. Jadi 5 kurangi 3 itu 2, habis itu 2 dikali 4 ada 8. Ke yang sampingnya jadi 7 A. Oke, udah mungkin. Masih patah-patah nggak? Udah nggak patah-patah? Bentar, ini soalnya habis hujan. Oke, kita lanjut aja ya ke nomor 3. Nah, jadi yang nomor 3 ini ada bentuknya soal berpola yang huruf. Seperti biasa yang udah nunggu jawabannya mungkin bisa komen atau on. Ayo, siapa nih yang udah nemu jawaban? EKE. Oh ya. Ini kayaknya aku yang bikin soal kemudian kali ya. Oke, di sini ada Safira, Jessica, Naima, Tania, Putri, terus Santi juga. Mungkin di sini yang pertama aku ada Safira. Safira, tolong jelasin dong kenapa jawab E. Ada lagi Naila juga. Ini yang detik siapa, hei? Aku bingung mau manggilnya gimana. Safira, boleh tolong jelasin pamit dong kalau bisa. Dicat aja kok. Ya, halo Kak. Oke, halo. Jadi yang depannya itu mundur 1 gitu Kak. Kan Oke.
Terus? V, W, X, Y, Z. Nah, kalau yang keduanya itu selisih 1. Jadi kan kalau sebelumnya berarti H, I. Dia I-nya nggak ada. J, terus K-nya nggak ada, terus L. Terus M-nya nggak ada, terus N. Terus O-nya nggak ada, terus P. Jadi itu, Kak. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Oke, makasih Safira sekali lagi. Oke, jadi tadi jawabannya udah benar ya. Ini kayaknya terlalu mudah ya bagi kalian. Gak apa, kita belajar yang mudah dulu. Jadi ini ada mundur 1 Z, habis itu ke Y, habis itu ke X, habis itu ke W. W, X, Y, Z. Terus yang huruf kedua ini juga mundur, tapi mundurnya itu ada jarak 1 huruf gitu. Jadi kayak N, O, P. Habis itu dari sini L, M, N. Terus dari sini D, habis itu K, L. Nah, jadi huruf yang pertama itu kan mundur ya. Jadi W, sebelumnya W itu ada V. Nah, kalau jarak 1 dari sebelumnya J mundur 1, terus mundur lagi, itu ada huruf H. Jadi yang benar jawabannya yang E. Tuh, ada pertanyaan mungkin? Paham, Kak. Oke. Kemudian ya, guys. Kayaknya ini ntar gak akan lama di kelasnya. Soalnya kayak pola itu lebih ke, apa ya, kalau diajarin juga susah karena harusnya kita sendiri gitu yang ngotak-ngatik kayak banyak soal gitu. Kalau pengen jago kayak gini sih sering-sering aja latihan soal. Di Wangsit mungkin banyak banget soal yang kayak gini. Bikin mual. Oke, kita lanjut ke nomor berapa sih? Nomor 4 yang bentar lagi. Nah, kalau yang nomor 4 ini ayo seperti biasa yang udah langsung dicat aja. Ini udah ada kamu yang jawab main 1. Yang lainnya gimana nih? Ayo, masa cuma kamu doang yang bisa, guys? Oke, Nisa juga jawab cemen 1. Kalian pinter-pinter banget ya. Gila, ini emang PJJ. Kalau milih main 1 semua ya, guys. Gak ada yang beda kan ya jawabannya? Kamu, Nisa, Kay, Santi. Kamu boleh tolong jelasin kamu kenapa jawab main 1? Boleh on mic atau di chat, nggak apa-apa. Halo, bisa nggak nih? Saya Mbak. Halo. Jelasin dong
ke teman-teman gimana bisa dapat min 1. Oke, kayak amunya lagi nggak bisa. Nggak bisa ya. Nisa, coba deh Nisa. Jawab dong, kenapa jawab yang C? Bisa on mic. Mungkin atau di kolom chat juga apa. Oh ini udah, oke coba santai aja. Oke, jadi di sini Santi udah jawab ya. Jadi 2 ke 1 itu min 1, 1 ke 3 itu plus 2, 3 ke 0 itu min 3, 0 ke 4 itu plus 4. Terus 4 ke titik-titik itu min 5. Jadi 4 min 5 itu min 1. Sini ya Kak, enggak apa-apa Kak. Kalian betul. Jadi di sini nggak ada jawabannya beda. Jadi pada jawab saya semua. Oke, udah benar sih. Jadi 2 itu kan min 1. Terus 1 ke 3 itu plus 2. 3 ke 0 dikurang min 3. Terus 3 ke 0 itu min 3. 0 ke 4 itu plus 4. Jadi pola tuh kayak beragam gini. Bisa tandanya itu min plus gitu, atau bisa min semua plus semua. Ya, tentu jadi mungkin kalian bisa latihan sendiri di rumah gitu biar bisa lebih jago cari pola-polanya. Karena pola tuh kayak benar-benar beragam gitu. Kalau diajarin kayak gini sih bingung gitu karena ya mungkin semua pola aku masukin ke sini. Ada pertanyaan mungkin? Kak, mau nanya boleh? Boleh. Itu kan 4 kurang 5. Dari mana ya? Oh, oke. Jadi ini kan ada 2 ke 1 itu kan min 1 ya. 1 ke 3 itu plus 2. Terus 3 ke 0 itu kan min 3. 0 ke 4 itu 4. Nah, 4 ke titik-titik ini loh. 4 ke titik-titik ini itu, ini kan min plus semua kan tadi ya. Habis plus, habis itu kita ke min. Jadi ini kan 4 dari sini, yang ini. Terus ini min 5-nya, jadi yang polanya ini. Kan habis plus, habis itu min ya. Min. Nah, karena ini habis 4, habis itu min 5. Cuma beda tanda aja. Jadi huruf juga 1, 2, 3, 4, 5, tapi cuman ini beda tanda min 1. Min plus. Nah, habis plus kan min. Jadi habis 4 ini, 4 min 5 sama dengan 4, maksudnya 4 kurangi 5 min 1. Tuh, udah jelas belum? Oke, udah Siapa Kak, tadi yang tanya? makasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Kak, mau nanya lagi boleh gak? Boleh. Itu loncatnya Boleh. emang harus dari 2 ke 1 gitu? Apa gimana? Sebenarnya jadi pola itu kan ada banyak ya. Boleh kok loncatnya ke 2 terus ke 5 gitu kan. Itu kan 2 tambah 3, 5. Habis itu 5 ke 1 min 4. Min 4 ini juga kok bentar. Min 4. Min 4 kan. Terus ini plus 5 lagi. Terus 6 ke 3 ini kan min 3 lagi ya. Jadi kalau menurut aku itu nggak ada polanya. Jadi polanya itu
Ya di loncatnya itu jadi jarak satu angka kayak gini. Terus ini 5, 6, 7, 8. Gitu, paham gak sih? Sebenarnya Wah, boleh kok loncat nggak makasih di. Kak. Oke, maaf ya kalau belibet. Karena kalau kita loncatnya di satu-satu itu kan nggak ada polanya ya. Polanya itu cuma bisa kalau loncatnya itu loncatin satu angka kayak gini. Terus ini ada 5, 6, 7, 8, 9. Tuh. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke, kayaknya enggak ya. Udah cukup jelas. Mungkin aku lanjut ke, sebenarnya ini nomor terakhir sih. Gila, cepet banget. Oke, ya nomor terakhir. Gak ada susah emang. Ini kalau nggak salah 2020 keluar sih soal kayak gini. Ya udah, boleh jawab di chat. Soal pola huruf. Kalau nggak salah 2020, tapi saya ingat aku 2021 yang bagian aku tuh yang kayak gini tuh kayak nggak muncul gitu sih. Jarang muncul ya. Nggak tahu sih. Aku dapetnya nggak muncul, tapi nggak tahu kalau yang lain. Yang udah boleh jawab di chat, guys. Atau langsung on mic aja. Oke. Ini soal kayak pola huruf gitu sih. Tapi mungkin agak rumit. Dulu aku tuh dapat soal ini waktu belajar UTBK dulu juga masih bingung sebenarnya. Apalagi waktu pertama kali dapat soal yang kayak gini. Langsung ngeblank. Oke, Naila udah dapat jawabannya B. Naila juga seperti yang kalian pikirin. Oke, cuma Naimah sama Naila. Yang lain gimana, guys? Oh, oke. Santi juga ini. Oke, Santi. Oh, dia coba aku tanya ke Naimah. Naimah kenapa jawab B? Oh, boleh kasih tahu dong teman-temannya. Kedengeran kedengeran. Kayak Shanti itu jadi FRONF itu 11, kuadrat Oke. dikurangi FNG itu 1.
agak kurang jelas suaranya. Tapi nggak apa. Jadi kata Ya, Diulangi nggak? oke, ulangi aja nggak apa. Oh iya. Jadi aku FRORYNF itu 11, XHNGENG itu kuadrat, dikurangi FNGH itu 1. Gitu, jadi sama dengan 120. Oke, makasih Naima. Iya, Kak. Jadi kata Naima itu tadi FRORYNF, terus ini itu yang FRO ini 11, terus XHN geng itu kuadrat, terus yang FNGH itu 1. Jadi 11 kuadrat kan 121. Nah, 121 dikurangi 1. Jadinya 120. Jadi buat yang belum tahu polanya itu kan kayak gini ya. Jadi soalnya kan A sama dengan N. Jadi kita urutin aja. A kalau A sama dengan N berarti B sama dengan O, B sama dengan P, D sama dengan Q, dan terusnya sampai M sama dengan Z. Ada pertanyaan mungkin? Sampai sini. Oke, ini kata misal udah jelas. Yang lain ada pertanyaan? Bentar, ini ada pertanyaan dari Rin. Cara ke angkanya gimana, Kak? Oh, oke. Jadi kan F ya. Makasih Santi. Oke. Jadi aku mau jelasin ke Rin. Jadi Rin DM ke aku langsung. Maksudnya private gitu. F itu kan di sini sama dengan S ya. Jadi F terus S. R itu di sini sama dengan E. Terus ini berarti R E terus O sama dengan B. R sama dengan E lagi. Y sama dengan L. N sama dengan A. Terus ada F sama dengan S. Terus ada juga yang terus ada X sama dengan K, H sama dengan U, N sama dengan A, terus dan seterusnya sampai yang terakhir ini aja huruf H sama dengan U. Oke, Rin, ngerti banget, makasih Kak. Oke, sama-sama. Jadi ini tuh soal kita yang terakhir guys. Cepet banget. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Tanya random aja gak apa-apa. Oh ya, kalian ini udah mulai offline belum? Oh. Apa masih online? Kan dengar-dengar. Oh, ini ada pertanyaan dari Santi ya. Tadi di awal ada materi sebentar. Jadi materinya tuh cuma ini. Jadi Santi ini pengertian dari inductive reasoning itu sendiri. Jadi inductive reasoning itu kan kalau di bahasa Indonesiain jadi penalaran induktif. Nah, berdasarkan jurnal, penalaran induktif itu identik dengan proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Oke, silahkan SS. Terus inti dari inductive reasoning itu sendiri, kita harus nemuin polanya dulu, baru kita simpulin dan bikin. Nah, maksudnya dari kesimpulan itu kita gunain buat nyelesain permasalahan yang sama. Jadi intinya pokoknya polanya itu harus ketemu dulu. Observasi data, jadi kita kayak observasi meneliti ini tuh datanya tuh gimana sih polanya. Nah,
materi yang kedua. Tipe soal UTBK setahu aku yang English listening itu ada 3. Sebenarnya kalau pola gambar itu kayak jarang gitu sih. Kayak udah nggak pernah lihat keluar lagi gitu. Saya kemarin aku juga udah nggak keluar. Yang waktu UTBK 2021. Oke, slide ke-3 dan ke-4. Ini slide ke-3, terus ini slide ke-4-nya. Terus ini jawabannya. Yang ini nggak apa-apa, santai aja kok. Santai. Anggap aja aku teman kalian gitu. Terus ini bentar ada pertanyaan. Di sini ada yang tanya ke aku. DM, kalau bentuk soal pola-pola begini bisa ada trik cepat buat tahu polanya ya Kak. Jadi kalau menurut aku nggak akan ada cara cepat buat nyelesain pola-pola kayak gini. Jadi intinya kalau soal pola kayak gini kalian itu harus sering-sering latihan, sering-sering ngerjain soal gitu. Jadi udah terbiasa nemuin pola-pola gitu dan nggak asing dan kayak nggak kagok gitu loh. Karena udah sering latihan. Oh, sebentar ya. Ini siapa yang tanya ya? Titik-titik ada DM. Udah jelas belum kira-kira? Kalau menurut aku nggak akan ada trik cepat gitu. Karena kita harus sering-sering latihan sendiri. Biar terbiasa gitu dan nggak takut sama pola-pola yang gimana. Aku lanjut ya ke Fanny. Darfani. Slide terakhir. Yang ini ya Fan. Jadi soalnya itu kan ada jika A sama dengan N maka berapa bla 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 ini kan. Nah jadi kata kuncinya itu A sama dengan N. Kalau A sama dengan N berarti kita urut aja dari A, B, C, D, E, bla 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 terus N kita urut sampai Z. A sama dengan N, B sama dengan O, C sama dengan P. Kayak gitu sampai terakhir itu ada M sama dengan Z. Nah, di sini soalnya itu kan ada ini kan F, R, O, bla 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 ini sampai F dikurangi F, N, G. F, R, O, D, R, Y, N, F itu pastinya 11, jadi F-nya sama dengan S, R-nya sama dengan E, O-nya sama dengan B. R sama dengan itu dan seterusnya sampai membentuk kata 11 kuadrat dikurangi 1. Nah, 11 kuadrat sendiri itu kan 121. Nah, dikurangi 1. Jadi 120. Jawabannya yang tadi yang B. Udah terus belum kira-kira? Oke. Terus Kak, makasih ya. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang belum paham tadi nomor-nomor sebelumnya. Kemudian yang SD soalnya. Yang juga mau bikin soal yang sulit. Pola tuh kayak gimana. Ada nggak nih? Kayaknya udah nggak ada ya. Aku review lagi. Mungkin sekedar tips dari aku. Kalau ngerjain soal pola-pola kayak gini harus sering-sering latihan. Kerjain aja sehari itu mungkin 10 soal pola kayak gini biar nggak lupa. Jadi kayak otak kita itu sering dilatih kan semakin bagus ya. Jadi mungkin kalau setiap hari latihan gitu. Sebenarnya ini tuh sepele guys, tapi kalau
kalian ternyata nggak biasa nyelesain soalnya, itu bakal kayak kaget gitu loh, ini gimana polanya gitu. Jadi kayak loading lama. Aku dulu pernah sih waktu itu kan bentar. Waktu itu aku tuh sering latihan pola gini, terus ada suatu hari, bulan-bulan tuh udah nggak latihan lagi, terus pas trik out ada soal kayak gini tuh malah jadi bingung gimana jawabnya karena nggak pernah dilatih. Ada pilihan lagi mungkin random aja tuh. Ya kira-kira di sini ada nggak sih yang pengen ke Unpad gitu? Aduh. Oke, ini ada soal satu lah, tambahan. Oke. Tolong dijawab dong guys. Jawab ya. Awas aja kalau ada yang jawab deh. Jawab di kolom chat. Jangan ada yang jawab deh ya. Oh, panik semangat banget. Mantap. Oh ya, aku mau nyampein juga kalau misalkan kalian itu lagi ngerjain soal penalaran umum, silogisme atau mungkin logika matematika itu jelas sebenarnya. Kalau ada yang nggak bisa, boleh DM di aku di Instagram. DM aku terbuka guys. Jadi kalau kalian mungkin kesulitan gitu kayak nggak nemuin sesuatu jawaban dari soal PU, bisa langsung DM aja. Oke, aku drop ya. Bentar. Ke DM keren guys. Ini langsung DM aja. Nggak harus follow. Tapi kalau mau follow nggak apa-apa. Ntar aku follow guys. Petualan kita. Twitter aku juga sama sih, itu username-nya. Jadi kalau misal nggak nemu jawabannya kayak pusing, silogisme itu kan juga kadang tuh kayak menjebak ya soalnya. Kalau nggak bisa mungkin bisa langsung aja DM. DM aku sangat terbuka guys buat kalian. Kira-kira kalian sekarang kayak boleh tanya. Ini ada pertanyaan lagi mungkin, atau aku jelasinnya tadi kecepatan, boleh minta ulang nggak apa-apa kok. Atau mau screenshot, ntar aku arahin lagi ke slide biar kalian SS. Oh ya, buat nanti yang mimpi bisa aku udah kasih latihan post test 5 soal. Saya sambil. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Mulai lagi dong, kira-kira kalian sekarang ada yang udah offline nggak sih? Atau mungkin mau
Enggak. Ya, Renita. Offline. Gimana tuh hasilnya? Bagus gak? Harus bagus dong. Waduh. Web itu apa? Lupa. Web itu apa, Renita? Ulangan harian bersama, Kak. Oh, ulangan dia ada bersamanya gitu. Soalnya aku dulu semua kayak ulangan gitu doang sih. Ulangan harian apa? Kalau boleh tahu. sih, Kak. Oh, semuanya. PTS. Makasih. Oh, PTS. Oh, BTS. Udah BTS ya kalian? Aku belum. Oh. Mungkin udah jelas kali ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Aku tutup aja mungkin. Ntar kalau misalkan ada pertanyaan susulan gitu, bisa DM aja atau iya bisa DM aja atau mungkin di Telegram. Aku ada kok di Telegram, di grup Telegram. Udah langsung chat aja juga apa-apa. Oke, aku akhiri ya.